secara keimanan tidak ada perbedaan. Yang menjadi berbeda adalah tangan pengikut yang telah membuat perubahan dari agama-agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, mendapatkan perubahan-perubahan. Dan dan kitab sucinya pun juga ada terjadi perbedaan antara kitab suci yang ditemukan di sebuah tempat dengan kitab suci yang ditemukan di tempat lain. Dan perbedaan-perbedaan itu bisa saja sebab penerjemahan atau penukilan pemahaman. Yang jelas memang Allah membiarkan seperti itu karena untuk membedakan terjadinya perbedaan, dan Allah Maha Kuasa untuk menjaganya. Membiarkan terjadinya perbedaan, kemudian terjadinya perubahan di kitab-kitab suci selain Al-Quran, memang Allah punya tujuan untuk menunjukkan nanti ada satu kitab yang akan diturunkan di akhir Nabi yang tidak akan ada yang bisa merubahnya, yaitu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya, sehingga tidak ada yang bisa merubah lafaz-lafaz Al-Quran. Cara membaca sama. Lidah Jawa, lidah Cina, lidah Sunda, lidah Madura, lidah Batak, waktu baca Al-Quran gak ada ketahuan. Semuanya. Al-Quran, orang yang tidak bisa berbahasa Arab pun bisa membaca Al-Quran, sangat fasih. Indah didengar. Enggak paham pun bisa menghafal. Nah, ini kan kelebihan, keutamaan Al-Quran. Tidak paham bahasa, orang Jawa, orang Sunda misalnya, dia tidak bisa berbahasa Arab, tidak ngerti bahasa Arab, belajar membaca Al-Quran, mulai menghafal, bisa kok. Anda orang Sumatera yang tidak bisa bahasa Jawa, saya kasih buku 6 lembar bahasa Jawa, suruh menghafal, setahun nggak Anda hafal-hafal. Kita orang Indonesia suruh menghafal 16, 10 lembar bahasa Cina, cerita tentang Cina, bingung dah, nggak ketemu. Tapi Al-Quran lihat, setebel ini begitu mudah dihafal. Hanya orang insaf saja yang mengakui bahasanya itu namanya ijaz. Kedahsyatan Al-Quran untuk menundukkan penentang-penentangnya. Cuma kalau orang tidak bisa patuh dan tunduk kepada sebuah kebenaran itu tidak harus orang yang tuduh panduk kepada kebenaran itu adalah syaratnya adalah diberi keinsafan di hatinya. Sehingga biarpun dia mengerti, mengetahui dengan, kalau belum diberi hidayah tidak bisa. Hari ini orang melihat ijaz Al-Quran, melihat Al-Quran yang susah dirubah. Nggak ada sama tulisan di mana saja. Nggak ada perbedaan Al-Quran. Kita ngambil mushaf di Irak, ambil mushaf di Uni Soviet, kita ambil mushaf di sana ya sama. Nah, tapi kalau sudah diberi oleh Allah petunjuk, dia cukup melihat sepintas saja, sudah kagum ini adalah kebenaran. Tapi kalau memang sudah hatinya ditutup, biarpun melihat Nabi Muhammad, dengar Nabi Muhammad, percaya Nabi Muhammad, akan menjadi Abu Jahal. Abu Jahal bukan tidak tahu Al-Quran. Kagumnya Abu Jahal kepada Al-Quran tentu jauh melebihi kagum kita. Kenapa? Abu Jahal tahu bahasa Al-Quran. Dan pengagum syair-syair dahsyat. Kemudian di saat menemukan Al-Quran hanya geleng-geleng kepala. Ini bukan syair, tapi melampaui syair. Ayo, ini apa ini? Pasti ini bukan omongan manusia biasa. Ini pengakuan. Tapi tidak masuk ke hati. Sehingga tidak bisa mengimani Al-Quran. Tidak bisa mengimani baginda Nabi Muhammad SAW.